Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Widiawati dengan NIM 3333240106, tutorial penelitian operasional 1, kelompok 9, shift 1. Di sini ada soal, sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk yaitu televisi, laptop, dan smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian yaitu bagian designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam bagian designing, 5 jam di bagian assembly, dan 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, dan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Soal yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B, berapakah nilai selling price dari ketiga produk? C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan di jam kerja di bagian desain ini? D, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Maka di sini bisa dibuat dengan matematik sebagai berikut: televisi S dibalaskan dengan T, laptop L, smartphone S. Maka fungsi tujuan objeknya sama dengan 12T ditambah 18L ditambah 15S dan ditambah 0S1, 0S2, dan 0S3. Dan fungsi kendalanya yaitu 4T ditambah 6L ditambah 5S ditambah S1 kurang dari sama dengan 480. Untuk di bagian desainnya 2T plus 5L plus 6S plus S2 kurang dari 360 di bagian assembly, dan 3T plus 8L plus 6S plus S3 kurang dari sama dengan 580 di bagian testing. Pada fungsi kendala ditambah variabel set karena ada pertidaksamaan pada kendala ini yaitu kurang dari sama dengan. Lalu kemudian kita langsung saja menggunakan software Funky M. Ini yang menurut yang lihat begini ini untuk constraint-nya itu jumlah kendala yang ada. Tadi jumlah kendalanya ada 3 yaitu assembly, designing, dan testing. Untuk variabelnya juga ada 3 yaitu tadi ada televisi, laptop, dan smartphone. Kita akan mencari full maximize dapat sini di bawah yang maximize. Jadi oke. Lalu sini F1-nya kita bisa ganti F untuk televisi, L untuk laptop, dan S untuk smartphone. Untuk constraint yang pertama yaitu designing, yang kedua assembly, dan yang ketiga testing. Untuk fungsi tujuannya itu tadi untuk televisi 12, untuk laptop 18, dan untuk smartphone 15. Untuk designing yaitu 4, ini 15, ini. Untuk kapasitasnya yang designing yaitu 480.
Untuk assembly-nya 360 dan testingnya 560. Kemudian kita solve saja. Maka di sini solusi optimalnya didapat untuk memproduksi televisi yaitu sebanyak 30 unit, untuk laptop yaitu 60 unit, dan smartphone yaitu 0 karena sebaiknya tidak diproduksi. Untuk keuntungan maksimumnya yaitu banyak $1.440. Kita lihat iterasinya. Di sini terjadi sebanyak 3 iterasi. Maka untuk di Excel kita di sini menggunakan iterasi ketiga dari POM. Ini kita akan copy saja atau lalu pada POM. Dan nilai shadow price dari masing-masing kendala yaitu ada pada nilai ZJ di step 1 sampai step 3 di sini. Kita copy saja ya. Maka akan didapat nilai shadow price-nya yaitu 3 untuk assembly, 0 untuk salah maksudnya ini designing, 3 untuk designing, 0 untuk assembly, dan 0 untuk testing. Ini kita akan mencari solusi optimal dengan menggunakan Excel. Ini untuk televisi ya. Smartphone-nya yang terlihat untuk X1-nya di televisi itu 1, apa untuk laptopnya dan smartphone-nya. Untuk X2-nya tab 1, smartphone yang untuk undangan televisi yaitu 12, laptop 12, dan smartphone 12. Ini kita akan menggunakan tanda kutip samaan kurang lebih pembandingan. Dan untuk X1-nya menggunakan perbedaan diganti sama ini. Untuk kapasitas pada bidang desain ini yaitu 480, untuk assembly 360, dan untuk testingnya itu 280. Ini kita coba ya. Akan melakukan sum product pada kolom total. Nah, ini di bagian televisi, laptop, dan smartphone di setiap kenalnya. Lalu kita pilih di baris solusi optimal. Kita pilih
Berikutnya, tetapi sampai dengan baris keuntungan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan solver. Kita ke data solver. Untuk bagian set objektifnya kita pilih di bagian keuntungan di total untuk aja. Dan untuk changing variable salesnya kita pilih di baris solusi optimal. Kemudian subject to the constraints-nya kita pilih di kolom total di bagian kendala. Langsung saja karena sini tandanya sama, yaitu kurang dari sama dengan, maka di constraint kita pilih pada kolom kapasitas. Untuk selanjutnya kita pilih di total di bagian X1, X2, dan X3. Di sini tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari sama dengan, maka kita ganti dulu lebih dari sama dengan. Kalau sekarang kita pilih yang ini. Dan ini file-nya kita ganti di self solving metodenya menjadi syntax LP, kemudian solve. Dan di sini kita akan memunculkan answer report, sensitivity report, dan limit reportnya. Maka di sini jadi kita klik saja lalu oke. Maka di sini akan sama jawabannya seperti yang di software HomeKit yang tadi. Solusi optimal dari televisinya itu yang 30, laptop 60, dan smartphone yaitu 0. Dan keuntungan totalnya yang akan didapat yaitu $1.440. Ini untuk answer reportnya, sensitivity reportnya, dan limit reportnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari change factor-nya. Sini yang pertama apabila menambahkan 5 jam pada proses designing. Untuk di kolom solusi lama kita menggunakan nilai quantity dari iterasi yang ketiga ini. Seperti saja. Lalu nilai perubahannya yaitu nilai select 1 dikali dengan 5 karena di sini penambahan 5 jam. Dan untuk solusi barunya yaitu didapat dari penambahan solusi lama dengan perubahan. Untuk mencari keuntungan baru, kita akan mengkalikan iterasi dengan solusi baru, menjumlahkan hasil perkalian dari iterasi dan solusi baru. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan sum product saja karena hasilnya akan sama saja. Maka di sini keuntungan barunya akan didapat 1.455. Untuk keuntungan lamanya yaitu nilai dari bridging-nya. Maka perubahan di sini akan mengkurangkan keuntungan baru dengan keuntungan lama. Di sini perubahannya sebesar 15. Untuk pengurangannya sama saja. Saja untuk keuntungan barunya kita akan menggunakan sum total biar persingkat waktu kita pilih di nilai iterasinya lalu nilai solusi barunya, maka keuntungan barunya didapat sebesar $1.425.
dan keuntungan lamanya ternyata dari nilai Z-nya. Dan nilai perubahannya, kita akan mengarahkan keuntungan baru dikurangi keuntungan lama, maka akan mendapat sebesar minus 15. Maaf, salah, maksudnya di sini misalnya assembly dan testing. Untuk mencari release cost-nya, ini jumlah yang diperlukan tadi pada soal itu untuk desainin 2, assembly 2, dan testingnya 1. Untuk nilai per jamnya kita akan ambil dari shadow price-nya yang ini. Nah, ini sama saja. Dan totalnya untuk total di sini kita akan mengkalikan jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Untuk total unitnya itu menggunakan totalnya. Kita di sini akan mendapatkan registrasinya kan, maka penjelasan untuk shadow price-nya yaitu shadow price menunjukkan seberapa besar keuntungan total akan meningkat jika kapasitas kendaraan tersebut ditambah 1 unit. Pada proses desainnya, setiap penambahan 1 jam akan meningkatkan keuntungan total sebesar $3, sedangkan pada assembly dan testing, meskipun jam produksi telah habis terpakai, penambahan kapasitas tidak akan meningkatkan keuntungan karena ada kendala desainnya yang membatasi. Untuk change vektornya, di sini dengan menambahkan 5 jam kerja pada proses desainnya, perusahaan akan memproduksi 33,125 unit televisi dan 58,75 unit laptop dengan total keuntungan baru yaitu $1.455, sedangkan dengan mengurangi 5 jam proses kerja pada desainnya, perusahaan akan memproduksi 26,875 unit televisi dan 61,25 unit laptop dengan keuntungan baru yaitu $1.425. Untuk menentukan apakah tablet harus diproduksi atau tidak, kita harus membandingkan hasil perhitungan ZJ yang diperlukan untuk 1 unit dengan CJ dari tablet. Maka reduce cost-nya yaitu 1 dikurangi 6 yaitu minus 5. Nah, reduce cost negatif itu menunjukkan bahwa keuntungan per unit tablet lebih kecil dari ZJ-nya. Dan dengan mengurangi 1 unit tablet akan mengurangi keuntungan total sebesar $5. Maka dari itu perusahaan dianjurkan untuk tidak memproduksi tablet dengan keuntungan $1 per unit karena akan mengurangi keuntungan total dari $1.440 tadi. Untuk tablet layak diproduksi, keuntungan minimal harus sebesar $6, yaitu setidaknya sama dengan biaya ZC-nya. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.